Saksikan Kuda Lumping tingkat Wahyu Budoyo di Kecamatan Sempor live di Teguh Cilik Official. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bismillah teman-teman, saya sepulang ngejar silat ini melihat beberapa chat di Instagram saya, ada banyak men-DM, banyak juga yang nge-tag saya di salah satu postingan, yang dimana postingan itu mengundang orang-orang yang kesurupan, dan di situ yang diundang adalah, saya baru tahu juga namanya kalau Teguh. Mas Teguh, tapi kalau kesurupan sadar gak? Nggak sadar. Nggak sadar, tapi Mas Teguh tahu gak pernah kesurupan apa aja? Tahu, pernah. Paling besar apa, Mas? Paling besar itu macan putih sama harimau putih. Macan putih atau harimau putih? Sosok terbesar siluman itu tadi harimau sama macan putih tadi ya, Mas ya? Iya. Ada yang lebih besar lagi nggak, Mas, dari harimau sama macan putih itu? Ada sih. Apa? Naga apa ular? Naga ada juga ya? Naga. Ular naga kali ya? Ular naga. Ular naga. Apa lagi selain ular? Ular piton, ular sansa, Ular piton, ular naga. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Setelah beberapa hari video dia ini kesurupan-kesurupan melet-melet banyak di like sampai viral videonya, akhirnya dia tampil di podcast siapa ya, Tretan Muslim kalau tidak salah. Saya hanya tepuk jidat ketika nonton video seperti ini, teman-teman. Dan yang lebih parah, beberapa hari yang lalu ada kegiatan yang ditonton banyak orang. Seorang pekerja jaranan menggigit telinga penonton sampai luka, teman-teman. Saya kadang heran kepada netizen, kepada masyarakat juga, kenapa mau mengundang-undang orang-orang kesurupan-kesurupan Sontoloyo seperti ini. Kalau mau dinilai dari segi agama, apakah ini syar'i? Ya jelas tidak, teman-teman. Mana ada ulama-ulama kita yang membenarkan kegiatan-kegiatan kesurupan-kesurupan semacam ini. Ya cuma sekarang kita bisa menyaksikan kesurupan dinormalisasi dan dianggap sesuatu yang keren. Apakah kalian menganggap ini sesuatu yang keren juga? No, ini kesontoloyoan, teman-teman. Dan yang membuat saya semakin heran, dia mengakunya kesurupan berbagai macam jenis binatang. Macan putih sama harimau putih. Naga apa ular? Ular piton, ular sansa. Memang betul ya, di dalam penjelasan ulama bahwa jin memang bisa menyerupai binatang, teman-teman. Menyerupai makhluk apapun yang dia mau. Karena kalau untuk melihat bentuk jin yang asli, kita tidak mampu dan tidak bisa. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku pernah melihat bentuk jin, rupa jin dalam wujud aslinya, maka kata Al-Imam Syafi'i, itu adalah suatu kebohongan, suatu kedustaan. Kesaksiannya tertolak, teman-teman. Lantas bagaimana umat-umat di akhir zaman ini membenarkan orang-orang kesurupan dan mengaku-ngaku melihat jin begini begitu? Ya hanya orang awam. Dan semakin orang-orang seperti ini viral dan semakin orang-orang seperti ini diberi panggung, maka kegiatan-kegiatan seperti ini juga akan semakin normal, teman-teman. Dibuat normal, seolah-olah mediasi, ngundang-ngundang jin untuk memasuki tubuhnya dan lain sebagainya dianggap hal biasa nantinya. Sampai-sampai anak kecil, bocil, ada 3 bocil dia awalnya diam, lalu ketika beberapa detik yang satu kesurupan, yang lain kesurupan. Kalau saya pribadi ini hanyalah kesontoloyoan, dan bisa kalian prediksi bahwa hal tersebut adalah suatu kehaluan belaka. Kehaluan yang saya maksud adalah bisa jadi itu hanya acting kesurupan, direkam video, dan agar viral seperti yang Tomulet atau viral seperti Teguh ini, teman-teman.
Ya, mau bagaimana lagi, orang-orang zaman sekarang kepada agama sudah mulai semakin jauh kebanyakan. Orang yang menekuni agama sebagai orang terasing, teman-teman. Bahkan memang asing agama sekarang ini. Ketika kita mengajarkan yang hak, membahas yang batil, mencerdaskan umat dari kebatilan, dari kekonyolan, dari kesentoloyoan, malah kita diteriaki Wahabi-Wahabi. Dan orang-orang yang tampil seperti ini, kesurupan-kesurupan sedemikian rupa, malah dianggap suatu yang biasa-biasa saja. Padahal kalau mau diukur dari segi syariat, jauh, teman-teman. Tidak dapat dibenarkan. Sangat-sangat tidak dapat dibenarkan. Lantas mau bagaimana kita? Panas. Lantas mau bagaimana kita bisa mau menganggap agama ini baik-baik saja, sedangkan pelaku-pelaku kesurupan ini rata-rata mereka adalah muslim. Rata-rata mereka muslim. Tetapi apa? Ya seperti ini, teman-teman. Dan ketika kita membahas seperti ini, mereka akan menganggap bahwa kita ini membenci mereka. Mereka menganggap kalau kita ini memecah belah. Mereka bahkan berteriak-teriak bahwa kita itu ilmunya belum sampai. Belum sampai. Ya Allah, bukan ilmunya. Jadi diajak mikir, mereka gak mau mikir. Malah diberikan panggung, teman-teman. Ya Allah, yang membuat saya heran, ada yang memberikan penghargaan itu loh. Di Kabupaten Pringsewu yang memang dipersiapkan untuk turut hadir, diundang oleh Bapak Kapolres Pringsewu untuk menerima penghargaan kategori prestasi sebagai bintang tamu. Pasti ketika saya berbicara hal seperti ini, untuk kita berpikir cerdas, di antara mereka akan berteriak seolah-olah mereka ini paling paham agama. Lalu teriaknya apa? Oh, Harry Plus tidak percaya kepada yang gaib. Harry Plus tidak percaya kepada jin, tidak percaya kepada kesurupan dan lain sebagainya. Aduh, ya beginilah resiko ya. Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Islam yang tidak jauh berbeda dengan kita sekarang, mendapatkan bulian. Cuman kita tidak se ekstrim Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW sampai diperangi, mau dibunuh, teman-teman, dijebak dan lain sebagainya. Oh, saya pernah dijebak. Harry Plus pernah dijebak, diajak dialog ilmiah tetap muka. Ketika saya datangi untuk mengklarifikasi bersama, katanya dia mau mengklarifikasi. Ketika saya datangi, bukan klarifikasi tapi persekusi, teman-teman. Dan saya dipaksa, Harry Plus dipaksa. Iya, keroyokan ya. Ya kalau keroyokan ya boleh. Dikeroyok saya, teman-teman. 30-an orang kurang lebih. Harry Plus dipaksa untuk minta maaf. Ya Allah, saya kira punya ilmu, ternyata gak ada ilmu. Terus kembali lagi kepada kasus kesurupan. Apakah kesurupan itu ada? Ya Allahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa mengatakan itu ada ataupun tidak ada. Karena orang-orang seperti Yanto Mulet, orang seperti Teguh ini, melet-melet, sontoloyo, gulung-gulung, gigit kuping orang. Bahkan bukan cuma gigit kuping orang, teman-teman. Nyebur ke kotoran sapi ada. Untuk meyakinkan orang kalau mereka benar-benar kesurupan gitu. Ya mau bagaimana lagi, teman-teman. Orang-orang kita ketika orang Cina, orang Amerika maju dengan teknologinya, dengan kemajuan SDM-nya, anak-anak bangsa kita masih berkutat di bagian kesurupan-kesurupan. Ya semoga Allah berikan hidayah, teman-teman. Tugas kita untuk menyampaikan, dan tugas kita untuk menasihati, dan tugas kita juga untuk mencerdaskan umat. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai Teguh? Kesurupan ular naga katanya. Kesurupan ular piton, ular sanca. Ya Allah, ya Allah. Sadar gak? Ya sadarlah. Wong itu hanya kesontoloyoan. Buktinya kemarin ketika dia kesurupan ya. Kalau dikasih makanan dimakan, teman-teman. Tapi ketika dikasih bara api ya, ada api, mau disuruh makan, nggak dimakan dia, takut, teman-teman. Bahkan yang lebih lucu lagi, ada orang yang ngaku-ngaku sakti di depan umum, mau makan telur katanya. Dikasih telur busuk, muntah-muntah. Ya Allah, jadi seperti itu. Kalau ada orang kesurupan, kasih aja telur busuk. Ya kita bisa tahu kalau dia
bener-bener acting atau kesurupan. Oh enggak loh, itu buktinya bisa nyebur ke kotoran sapi. Ya, coba suruh minum. Aduh ya Allah, ya Allah. Intinya teman-teman, hal-hal seperti ini, orang-orang yang tiba-tiba kesurupan dan lain sebagainya, ini adalah kesontoloyoan. Jangan dipercaya, dan kita harus mengedukasi umat agar tidak melulu membenarkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan anehnya, ini yang disebut tradisi ya. Jaranan adalah tradisi. Harry Pras menghina tradisi jaranan. Saya tidak peduli teman-teman. Saya lebih mengedepankan syariat daripada tradisi. Tradisi yang sesuai dengan Islam ya, seperti disampaikan oleh Kiai Idrus Sabli kemarin. Tradisi apabila sesuai dengan syariat Islam, maka kita perlu untuk menjaganya. Seperti tradisi menjaga kebersihan, tradisi lompat batu, tradisi sapi kerapan, tradisi apapun yang tidak berseberangan dengan syariat kita, maka perlu untuk kita jaga. Tetapi apabila ada tradisi yang berseberangan dengan syariat Islam, contohnya seperti kuda lumping ini ya, kan rata-rata kuda lumping ini ada kegiatan-kegiatan kesurupan teman-teman, sehingga kesurupan itu dianggap suatu kebenaran dan dijadikan kegiatan utama mereka. Kalau tidak kesurupan, tidak sah kuda lumpingnya. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, apakah iya kesurupan benar di dalam Islam, dan apakah iya kuda lumping adalah dibenarkan dalam agama Islam? Silahkan dijawab. Karena ketika saya membahas sesuatu seperti ini, apalagi berkaitan dengan tradisi ya, adat ya, tradisi ya, kuda lumping ini tradisi teman. Ketika saya membahas seperti ini akan dijadikan kesempatan bagi haters Harry Pras untuk menyerang saya. Saya ini bisa dihukum, bisa dipenjarakan. Karena apa? Sudah merendahkan tradisi bangsa. Waduh, seperti Ustaz Khalid Basalamah ketika membahas tradisi atau adat permainan wayang, mau dipenjarakan teman-teman. Ya, sama halnya dengan saya. Ketika saya membahas seperti ini, pasti saya akan dicari-cari deliknya agar saya bisa berhenti untuk mencerdaskan umat. Karena saya bukan dianggap mencerdaskan teman-teman, tapi saya dianggap merendahkan. Ya Allah, saya hanya ingin mengajak kalian berpikirlah. Kebenaran itu kalau di dalam agama Islam terletak pada dalil. Orang-orang yang berbicara agama tanpa dalil, ya kita juga tidak boleh menganggapnya suatu kebenaran. Karena Islam dibangun dengan dalil tuh. Apalagi tradisi-tradisi kesurupan ini yang jelas tidak sesuai dengan syariat kita. Bukan kuda lumpingnya. Misalkan kuda lumping itu dilakukan oleh orang non-muslim ya, perempuan-perempuan naik kuda-kudaan, joget-joget. Ya kalau dia non-muslim, ya saya tidak mempermasalahkan. Tapi kalau mereka orang muslim dan juga melantunkan dengan sholawat, ya Rabbi salam, ya Rasul salam, sholawat dijoget-jogetin pakai rok mini, ada videonya dan pernah saya bahas. Seperti itu, apakah iya itu benar dari segi syariat? Bahkan yang lebih parah, diundang sama Ikdam tampil di hari Harlah Sabilu Taubah katanya. Mengerikan teman-teman. Perempuan-perempuan, ya Allah, ilahana ya ilahana, nyanyi-nyanyi seperti itu. Apakah tidak paham apa makna ilahana itu? Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya, dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana artinya apa? Doa-doa kepada Allah ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Ikdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Tapi perempuan-perempuannya ngapain? Pakai rok, joget-joget teman-teman. Ilahana ya ilahana. Ya Allah, silahkan kalian berpikir.